rumah tangga, juga ada yang namanya pemutih. Ya, pemutih bisa kita bedakan menjadi dua, ada pemutih ya, pemutih pakaian, ada pemutih kulit, ya pemutih kulit misalnya bedak, krim, ya. Nah ini ada pemutih pakaian, ya. Nah pemutih pada pakaian itu. Ya, sebelum kita lebih lanjut dalam pemutih pada pakaian, kita akan terima telepon terlebih dahulu ya Pak ya. Halo, dari siapa dan di mana? Ya, dari Muhtar. Dari siapa? Dari Muhtar. Mohon maaf, kami tidak bisa mendengar suara dengan jelas. Sekali lagi. Dari Muhtar Magelang. Dari Mohtar, baik, ada di Magelang. Iya. Ya, iya. Ya, ini Mbak mau nanyakan, ini menanyakan apa tentang efek dari bahan kimia itu dari pemutih baik clean sama deterjen itu loh. Efek samping di badan itu gimana? Di badan ya? Iya. Iya, ada lagi ya, Mohtar? Karena kan menghirup udara itu kan efek sampingnya itu penyakit apa gitu. Baik. Ya. Terima kasih Mohtar di Magelang atas teleponnya. Terima kasih ya. Iya, rupanya dari penelpon yang masuk nih ada 3 orang sangat concern sekali. Kira-kira dari bahan-bahan kimia tersebut, dari pemutih ataupun deterjen yang dimanfaatkan dan disentuh langsung dengan kulit, efeknya apa sih gitu ya, bagi kesehatan kita? Silakan Pak. Ya, mungkin bisa kita langsung ke sana. Jadi efek samping sebelum ke situ juga gini, kita sebagai konsumen sebenarnya tidak usah terlalu takut ya, tidak usah terlalu takut dengan bahaya-bahaya sepanjang semua bahan-bahan kimia yang kita gunakan, bukan bahan-bahan kimia, produk-produk kimia tadi, yaitu yang berhubungan dengan rumah tangga itu dipergunakan sesuai dengan petunjuk, takaran-takarannya ya terutama di sini ya. Penggunaannya, prosedur kerjanya, semuanya sebenarnya kalau benar sebenarnya tidak ada yang berbahaya. Karena kalau yang berbahaya ya tentu tidak boleh ya. Kita juga ada perlindungan ya buat konsumen itu ada ya. Nah, namun demikian yang menjadi berbahaya kan kalau segala sesuatu kan kalau disalahgunakan ya. Misalnya pembasmi serangga, nyamuk ya, sering kita mendengar ada penggunaan pembasmi nyamuk ini untuk bunuh diri ya misalnya, itu kan namanya disalahgunakan ya. Itu tapi sudah fungsinya sangat salah Pak. Iya, tapi fungsinya kan sebenarnya bukan itu. Sepanjang menggunakannya benar dengan kadar yang benar, prosedur kerjanya benar, itu aman sebenarnya ya. Nah sekarang misalnya yang seperti yang ditanya Pak Muhtar tadi di Magelang, efek samping bahan pembersih, kita bisa melihat ya di sini ada efek samping bahan pembersihnya, itu bisa menutupi permukaan air danau, sungai, kolam dan sebagainya itu tadi ya. Fotosintesis dalam air bisa terganggu, makhluk hidup di dalam air bisa terganggu ya. Kemudian efek samping dari pemutih, kalau pemutih pakaiannya akan cepat memudar, pakaiannya bisa belang-belang ya. Kalau pada kulit bagaimana? Ya dapat menimbulkan penyakit kulit, alergi, iritasi dan sebagainya ya. Tapi kalau pemutih buat kulit ya tentu tidaklah membuat jadi bikin kanker gitu ya, mungkin enggak ya, tidak terlalu berkaitan dengan itu, tidak menyebabkan langsung. Yang langsung ya bisa pada orang-orang tertentu dia mempunyai satu alergi mungkin ya, punya kelainan tersendiri, sehingga untuk kebanyakan orang sih tidak apa-apa ya dengan pemutih kulit ini, tidak menimbulkan penyakit kulit ya, tapi pada orang-orang tertentu itu bisa terjadi. Kemudian efek samping bahan pewangi ya, itu bisa menimbulkan kekeringan pada mulut, pada tenggorokan ya, berarti bisa batuk gitu ya, bisa kerusakan pada pita suara, bisa iritasi pada kulit, pada mata, bisa juga menimbulkan efek narkotik ya, karena ini mengandung zat yang
yang ada narkobanya dikit, ya. Kalau misalnya pewangi itu, ya, itu bisa. Tapi itu dalam batas yang masih aman, ya sebenarnya. Kemudian jangan disalahgunakan gitu ya Pak. Bisa merusak hati, anemia dan sebagainya. Jadi ini kalau sepanjang kita mempergunakannya dengan prosedur yang benar, dengan takaran yang sesuai, ya misalnya kita mau memberi pestisida pada tanaman, ya kita sudah gotong di sini, ya, kemudian kita semprot. Itu sudah ada prosedurnya. Tidak boleh kita menyemprot angin bertiup ke arah kita. Jadi kita harusnya justru menghadap ke arah angin yang bertiup. Jadi supaya terus ke sana, ya. Tetapi begitu kita berjalan, kita pusing-pusing, harus segera berhenti, nggak boleh dilanjutkan, ya, dan sebagainya. Jadi ada prosedurnya di situ. Nah, sepanjang sesuai dengan prosedur sebenarnya aman, ya. Tetapi segala sesuatunya peso di rumah itu juga bisa berbahaya kalau tidak dipergunakan dengan sebenarnya, dengan benar, ya. Kemudian efek samping bahan pestisida. Pestisida ini bisa kesehatan manusia, pencemaran udara, air, tanah, burung pemakan serangga terganggunya ekosistem dan sebagainya. Ini kalau kita menggunakan pestisida dengan sembrono, tidak sesuai dengan aturannya, ya. Nah, maka kalau semua dipergunakan dengan prosedur yang benar, itu sudah aman lah kalau sampai dijual dijual bebas gitu di masyarakat, ya. Jadi kita tidak usah terlalu takut. Tetapi harus yang proporsional, ya. Mencuci pakaian dengan menggunakan deterjen, ya pakailah seperlunya, secukupnya, tidak keterlaluan menggunakannya, ya, dengan membuang sembarang dan sebagainya. Walaupun deterjen yang sekarang itu relatif lebih ramah lingkungan, ya, dibanding zaman dulu yang belum menemukan itu. Ya. Baik. Mungkin sekarang latihan ini. Oke, kalau silakan. Tidak ada yang bertanya. Ya. Misalnya ini ada latihan ini untuk kelas 7 SMP, ya. Berikut ini merupakan fungsi bahan kimia rumah tangga. Fungsi bahan kimia rumah tangga, kecuali yang mana, ya. Ada pewangi, ada pembersih, ada pemutih, ada pengawet, ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang benar adalah bisa melihat contoh soal yang pertama, ya, karena kalau pengawet itu bukan bahan kimia rumah tangga, ya. Kita membedakannya itu, ya. Jadi memang ini dalam pengawet ini ada bahan kimia, tapi kita kelompokkan dia pada zat aditif, ya. Pada makanan, ya, pada makanan itu ada, kita membahas mengenai zat aditif, yaitu tambahan pada makanan yang fungsinya bisa untuk pengawet, bisa untuk penyedap, ya, pewarna, itu ada di dalam makanan. Nah, jadi kalau yang pewangi, pembersih, pemutih itu adanya di bahan kimia rumah tangga. Ya, mungkin berikutnya. Dalam pembuatan sabun mandi, lemak hewan atau lemak tumbuhan direaksikan dengan apa? Ya, tadi kita sudah membahas ini, ya, di awal. Baik, sebelum kita menjawab jawaban apa yang benar, sembari membiarkan teman-teman di rumah menjawab pertanyaan, kita akan menerima telepon terlebih dahulu, ya Pak, ya. Halo, dari siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, saya mau nanya. Penyebab eutrofikasi. Penyebab? Terus kenapa? Penyebab eutrofikasi. Baik, selanjutnya. Satu lagi, Mbak. Kenapa deterjen itu panas di tangan? Baik. Ada lagi? Satu lagi boleh nggak, Mbak? Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Agar sabun menjadi padat dan terpisah,
ke dalam campuran lemak, minyak dengan natrium, kalium, hidrosida. Ditambahkan apa, Mbak? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga boleh diulang sekali lagi, Fauzia? Agar sabun menjadi padat, terpisah, maka ke dalam campuran lemak, minyak dengan natrium, Ya. kalium hidrosida, Ya. itu ditambahkan apa? Baik. Ya, Fauzia, terima kasih atas teleponnya ya. Ya, silakan Pak dijawab. Pertanyaan yang pertama, penyebab dari, kalau saya tidak salah mendengar ya, eutrofisasi. Tadi sebenarnya kita sudah menyampaikan itu. Jadi kekurangan dari deterjen itu dapat menimbulkan buih pada batang air, yang disebut batang air itu sungai, danau. Itu tadi yang sudah kita bahas ya. Jika mengandung STTP ya, dapat menimbulkan eutrofikasi ini tadi. Jadi ikan, hewan pada mati yang ada di dalam danau tadi. Ya. Tadi sebenarnya kita sudah membahas itu ya, itu namanya eutrofikasi. Oke. Ya. Nah, deterjen itu mengapa panas? Yaitu salah satu ciri memang dari reaksi kimia. Reaksi kimia itu menimbulkan perubahan suhu, kemudian menimbulkan warna, ya, dan sebagainya. Itu kita sudah bahas di reaksi kimia dan reaksi fisika, ya, reaksi kimia. Nah, antara lain ini karena terjadi reaksi kimia, jadi deterjen itu bisa menjadi panas, ya, dalam prosesnya untuk supaya dia bisa mengangkat kotoran yang ada di dalam pakaian. Baik. Ya. Dan pertanyaan yang ketiga? Baik, yang ketiga. Tadi sebenarnya sudah dibahas di antaranya ini ya, kita melihat nih, membuat sabun ini ada lemak hewan, lemak tumbuhan, kemudian ditambah dengan natrium hidroksida atau ditambah kalium hidroksida ya. Untuk sabun lemah, untuk yang lunak dengan KOH, ini untuk yang mandi, dan NaOH untuk yang untuk pakaian ya. Nah, untuk yang pakaian harus ditambah dengan apa? Antaranya ada banyak ya, bisa ditambah, bahkan pewangi juga ada di situ, bisa ditambah dengan pewangi atau pengharum, tapi juga supaya bisa aman tadi ada ada STPP dan sebagainya. Ya. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan tadi Pak. Ya, contoh soal yang kedua belum sempat dijawab. Oh gitu ya. Iya. Dengan pertanyaan dalam pembuatan sabun mandi, lemak hewan atau lemak tumbuhan direaksikan dengan A. Soda api, B. KOH, C. NaOH, atau D. NH3. Dan jawabannya adalah? Ini ya? Ya, kita cocokkan? Ya. Ada di rumah? Sudah? Ya. Sudah menunggu dari tadi dan jawabannya adalah KOH. Yang B ya. Ya, semoga jawaban teman-teman di rumah juga sama seperti yang diberikan oleh Pak Bambang. Itu berarti teman-teman sudah mengerti betul dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Bambang. Waktu juga memisahkan kita Pak, kesimpulan atau benang merah yang bisa disampaikan Bapak sekarang ini, silakan. Ya, tadi hanya meringkas ya bahwa bahan-bahan kimia di dalam rumah tangga atau dalam produk yang mengandung bahan-bahan kimia rumah tangga, antara yang tadi adalah pembersih, ya, kemudian pewangi, pemutih, kemudian pembasmi serangga atau pestisida. Nah, pembersih ada sabun, ada deterjen. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang atas kehadirannya di studio bersama saya. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan siaran pendidikan interaktif ujian akhir sekolah. Untuk itu, saya Asy Mohtar dan Bapak Bambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.